Nama saya Halimah. Umur saya 30 tahun. Dari awal pernikahan saya sama Mas Hendra, tidak pernah bahagia. Selalu ajak penuh masalah. Dia terlibat dengan penipuan arisan berantai. Dan akhirnya saya yang harus bertanggung jawab. Kenapa sih? Katanya Menik nggak punya bapak. Halimah, ada berita terheboh tentang Hendra. Pengusaha sukses yang berhasil menembus pasar dunia. Bapak! Kamu benar-benar ngecewain aku. Ternyata selama ini selain aku istri kamu punya istri lain. Dan kamu juga meninggalkan hutang di kampung. Pak, sekarang juga usir perempuan ini dari sini. Jahat kalian! Aku nggak punya teman sejahat kalian. Aku benci kalian. Mani nangis, Mani nangis, Mani nangis, Mani nangis, Mani nangis, Mani cengeng, Mani nangis. Ibu, Nenek dikatain nggak punya bapak sama teman-teman, Bu. Menik, astagfirullahaladzim, Dek. Menik. Aduh. Tidak sana jalan kamu. Menik. Menik. Ibu, Menik kamu kenapa, Menik? aku tabrak motor, Bu. Ah, ya Allah, kamu berdarah, sayang. Ya ampun, ayo ibu obatin, Dek. Ayo, nak. Kamu tuh gimana ceritanya, Tondo? Kok bisa kamu ketabrak motor? Ini mesti kamu gak hati-hati. Makanya kalau jalan tuh hati-hati, Tondo. Iya, Bu. Teman-teman pada ngeledekin. Menik lari sambil nangis. Pas Menik belok, nggak taunya ada motor. Makanya, Dok, lain kali kamu ya kalau jalan tuh hati-hati, Tondo. Ya? Memangnya teman kamu tuh ngeledekin apa sih? Katanya Menik nggak punya bapak. Siapa yang bilang kayak gitu, Dok? Teman-teman. Dok, dengerin ya. Yang namanya anak di muka bumi ini pasti dia punya bapak. Jadi, kalau misalkan ada temen kamu yang bilang kamu nggak punya bapak, itu mesti anak-anak itu bohong. Kalau bapak emang ada, kenapa bapak nggak di sini? Emangnya bapak di mana, Bu? Kata teman-teman Menik, bapak kabur ya, Bu? Bener ya? Kalau bapak nggak kabur, bapak masih bersama kita kan, Bu? Bapak emangnya kabur kemana sih, Bu? Jawab, Bu. Bu, jawab, Bu. Jawab pertanyaan Menik, Bu. Bu, jawab, Bu. Hei, pandai bohong kembalikan uang saya, oi! Oi, kembalikan uang saya, oi! Hei, pandai bohong! Oi! Penipu dia. Oi! 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 Jangan lari, oi! Oi! Jangan lari, oi! Oi! Jangan lari, oi! Oi! Jangan lari, oi! 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 Jangan lari! Halimah! Halimah, keluar kamu! Halimah! Halimah! Ibu-ibu, bapak-bapak tenang dulu. Ada apa tuh, Iki? Iya, saya janji, saya mohon.
Saya mohon tenang dulu, saya janji saya bakalan gantiin. Alah, jangan bohong kamu. Udah dikasih uang juga sama suami kamu. Amit-amit ya, udah dikasih duit haram juga sama suaminya. Astagfirullahaladzim. Enggak kayak begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Saya akan ganti. Pokoknya balikin uang kami. Setuju semua? Balikin. Balikin. Setuju. Tapi saya lagi gak punya uang ibu-ibu, bapak-bapak. Allah udah aja semua ambil barang barangnya. Ayo kita Bapak. Bu, jangan bu, saya mohon. Saya ganti, saya janji bu. Allah, janji-janji mulu, nanti minta tempo-tempo lagi. Bu, jangan diambil. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang. Jangan ambil barang-barangnya. Ini namanya perampasan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, ibu nggak belain orang yang salah, Bu. Bukan begitu. Halimah ini tidak bersalah. Yang bersalah itu suaminya. Kalau Halimah juga ikut menipu, sudah pasti dia sudah pergi dari kampung ini. Ini Halimah masih ada di sini kan? Iya bu, saya enggak tahu apa-apa. Saya juga kaget, warga semua datang ke sini minta pertanggungjawaban bu. Saya udah bingung. Saya janji bu, saya janji bakalan lunasin semuanya bu. Ya ampun, tolongin saya ya Allah. Sekarang begini aja bapak-bapak, ibu-ibu. Kita kasih Halimah waktu untuk melunasi semuanya. Kamu Halimah, kamu harus menepati semua janji supaya warga tidak seperti ini lagi. Iya bu. Sudah, barangnya di tas itu aja. Semua pada bubar. Ya sudah. Awas janji-janji. Dok, udah dong jangan nangis. Dok, sini lihat ibu, sini. Dok, bapakmu suatu saat nanti pasti pulang. Berarti bapak nggak kabur dong, Bu? Oh enggak, apa yang dibilang sama teman-temanmu itu bohong. Terus bapak ada di mana, Bu? Bapakmu lagi kerja di Jakarta cari uang buat kita berdua sayang, ya. Biar kita bisa beli belanja, bisa beli makanan buat sekolah kamu, Dok. Udah sayang, udah. Kalau enggak kita susul bapak yuk ke Jakarta ya, Bu. Biar kita nggak pisah-pisah lagi sama bapak. Oh, boleh. Tapi nanti-nantian, Dok ya. Kita tunggu bapakmu pulang dulu ke sini, ya. Nanti kita pergi sama-sama ke Jakarta kita, ya, sama bapak ya. Nah gitu dong sayang, senyum. Udah jangan nangis lagi anak ibu. Saya nggak mungkin menceritakan semua kepada Menik. Kasihan dia. Kalau sampai dia tahu kalau bapaknya itu seorang penipu dan menggelapkan semua uang warga. Menik pasti malu punya bapak seperti dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, iki ngono apa toh Bu, Pak? Alah, nggak usah soblaga polos deh kamu. Kami semua kesini ingin menagih hutang suami kamu. Ibu-ibu, tapi sekarang ini saya lagi nggak ada uang. Kamu udah lebih dari 3 tahun tidak membayar hutang suami kamu. Udah untung saya tidak mengasih bunga. Ibu, saya minta dulu waktu ya Bu ya. Terus kapan kamu membayar hutang suami kamu? Ibu, saya mohon. Sekarang hasil panen lagi nggak bagus. Justru lagi musim paceklik. Saya lagi butuh biaya, Bu. Iya Bu, tapi saya minta lagi waktu ya Pak, Bu, ya. Ya udah bapak-bapak, ibu-ibu, kita ambil aja barangnya semua di dalam. Gimana? Ayo, ambil. Pak. Bu, Pak, jangan diambil, Pak, jangan Bu. Halimah, bapak-bapak, ibu-ibu, sini deh. Ada berita terheboh tentang Hendra. Hendra jadi pengusaha. Pengusaha sukses yang berhasil menembus pasar dunia. Walaupun dia sudah kabur 3 tahun, tapi saya masih ingat dengan mukanya. Pasti itu bisnis dari uang haram. Nggak mungkin Bu, nggak mungkin suami saya begini. Nggak mungkin. Ini bapak ya, Bu? Foto yang di rumah kita. Iya Dok, iya di bapakmu. Sudah Halimah, kamu susul suami kamu ke Jakarta. Di koran ada alamatnya. Ini perumahan mewah. Iya, Jack.
haus. Iya Dok, bentar lagi juga kita sampai ya. Tapi Menik haus banget. Menik sayang, kita harus berhemat. Soalnya nanti kalau misalkan kita sampai Jakarta belum tentu kita langsung ketemu sama rumahnya Bapak, ya toh? Menik cuma mau minum. Menik sebenarnya lapar tapi Menik tahan. Ya Allah, kasihan banget kamu nak. Maafin ibu. Apa nak? Masih jauh ya. Kamu capek toh? Kaki Menik udah pegel. Oh, bentar. Kita istirahat aja di sini ya. Ya, tunggu sebentar nak. Bentar sayang ya. Ayo, mau kemana kalian? Minuman apa, Bapak? Kita bukan penjahat. Alah udahlah, kalau kalian bukan penjahat, ngapain kalian keluyuran di sini? Segala tidur emperan lagi. Udah ayo, Put. Jelasin, Pak. Udah jelasin di kantor aja, ayo. Bu, jadi ibu yakin kalau dia ini adalah suami ibu? Atau ibu cuma mengarang cerita aja? Bu, kalau memang ibu mau jadi pembantunya dia, sebaiknya ibu jujur saja. Astagfirullahaladzim Pak. Bener Pak, saya ndak bohong. Kalau Mas Hendra itu suami saya loh Pak. Bapak tanya deh sama anaknya. Anak kecil gak mungkin bohong. Iya benar, dia bapak Menik. Ibu nggak bohong kok. Pak, maaf ya. Saya mau minta tolong sebenarnya. Saya bingung Pak. Uang saya tinggal 27.000 lagi Pak. Saya minta tolong anterin saya ke tempat Mas Hendra. Soalnya taksi sama bajai pasti tidak mau ada yang ngangkut kami loh Pak. Baik Bu, kalau begitu besok pagi saya antar ibu ke sana. Untuk saat ini ibu sudah malam dan anak ibu pun sudah ngantuk. Jadi sementara waktu ibu istirahat di sini dulu ya. Matur suwun Pak. Iya, sama-sama ibu. Nah, kita udah sampai. Bu Halimah, ini rumahnya. Ayo nak. Ini Bu. Bu Halimah, maaf saya cuma bisa antar sampai di sini aja karena saya masih ada pekerjaan lain. Matur suwun ya Pak. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya, Bu. Ayo nak. Wah, subhanallah. Besar sekali ya nak rumahnya. Tapi kenapa ya kok Mas Hendra tidak pulang ke kampung untuk lunasin utangnya? Dan membawa kita pergi ke Jakarta toh nah? Ayo Bu, kita masuk. Aku nggak sabar pengen ketemu bapak. Ayo nak, ayo. Wah, subhanallah. Emang bener-bener besar tenan yo rumahnya. Aduh. Mas Hendra punya kerjaan apa toh? Semoga aja Mas Hendra mendapatkan semua ini tuh dari uang halal. Bapak! Ini aku Menik sama Ibu.
Ya Allah Gusti, kalaupun benar Mas Hendra sudah jadi orang sukses di Jakarta, semoga dia tak melupakan aku dan Menik anaknya. Pak, tolong urus mereka ya, Pak. Siapa? Ini aku Halimah, sama anak kita Mas. Sopo ya perempuan itu? Kenapa dia bersama Mas Hendra? Ya Allah, apa jangan-jangan Mas Hendra nikah lagi? Nganu Mbak, ini Menik, dia kangen sama bapaknya. Makanya saya ke Jakarta. Terlebih juga saya melihat di koran kalau Mas Hendra sekarang sudah menjadi pengusaha yang sukses. Halimah, tapi kamu bisa kan nungguin aku aja di kampung? Kamu nggak perlu datang ke sini. Nanti aku pulang ke kampung, aku akan ceritain semuanya kok ke kamu. Apa Mas? Menunggu? Kamu suruh aku menunggu? Emang kamu ada niatan mau pulang gitu? Kan nggak ada Mas. Ibu, siapa tante itu? Ibu, kok anak itu manggil bapak papa? Ya Allah, anak itu manggil Mas Hendra papa. Berarti anak itu anaknya Mas Hendra. Anak itu kan seumuran sama Menik. Apa itu artinya? Mas Hendra memang sudah punya istri ketika menikah sama aku. Pak, mereka itu siapa sih, Pak? Mereka bukan siapa-siapa, udah kamu gak usah banyak tanya. Bapak, Jangan saya. jangan Bapak. Nik, Papa juga kangen sama kamu. Oh iya, Edo, kenalin. Ini Menik, saudara kamu juga. Anak Papa. Anak ini anak Papa juga. Iya, Edo. Ini anak Papa yang ada di kampung. Udah, mendingan sekarang kalian ngobrol di dalam. Kan kalian saudara. Papa masih mau ngobrol lagi di sini, ya. Iya, Pak. Din, Dina. Tunggu dulu. Dina. Tunggu dulu loh, Din. Aku mohon sama kamu, kasihlah mereka kesempatan untuk tinggal di sini. Kan lumayan juga. Kita nggak perlu bayar pembantu, mereka bisa bantu-bantu kita di rumah. Ini kamu di mana, Mas? Ya kali kamu suruh aku tinggal serumah sama perempuan itu. Enak aja. Gak mau lah. Gak sudi aku. Gian Mas ya, Mas itu suami aku. Bapak dari anak kita, Edo. Dan ini rumah aku, jadi aku punya hak menentukan siapapun orang yang bisa tinggal di rumah ini. Din, iya aku paham banget. Ini emang rumah kamu. Tapi ya aku mohon sama kamu kasihlah mereka kesempatan buat tinggal di sini. Oh, jadi Mas pasti punya rasa sama perempuan itu? Oh ya jelas enggak lah. Mana mungkin aku masih punya perasaan sama Halimah, nggak mungkin. Yang aku pikirin itu cuma anak aku, Menik. Ayolah, aku mohon Dina sama kamu, ya. Oke. Untuk kali ini aku berbaik hati sama kamu ya Mas ya. Aku bolehin Menik tinggal di rumah ini. Tapi enggak ibunya.
suruh dia pulang ke kampung. Gak sudi aku lihat muka dia. Oke. Kamu dengar sendiri kan barusan apa kata dia? Menik itu boleh ditinggal di sini, tapi berani-berani kamu nampar aku. Kesabaranku sudah habis, Mas. Kamu benar-benar ngecewain aku. Ternyata selama ini selain aku istri kamu, kamu punya istri lain. Kamu keterlaluan, Mas. Dan kamu juga meninggalkan hutang di kampung. Apa? Jadi Mas selama ini punya utang? Din, enggak mungkin kamu, aduh. Dina, dengerin dulu dong. Masa iya sih kamu percaya sama perempuan kampungan kayak gitu? Ya, dia itu bohong. Mana mungkin aku punya utang di kampung. Kamu lihat aja dia, kan? Kamu pembohong, Mas. Din, kamu pokoknya gak usah lah percaya sama dia. Kalau dilihat dari penampilan aja nih, dari ujung kaki kamu sampai ujung rambut kamu ini, kamu terlihat luar biasa, pintar. Makanya pasti laki-laki beruntung banget jadi suami kamu. Sedangkan dia, ya wajar kan aku ninggalin dia. Kamu lihat penampilannya kayak gitu, kampungan. Gak ada apa-apanya sama kamu, ya kan? Teganya kamu memutarbalikkan fakta, Mas. Halimah, kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Pembohong kamu. Sembarangan. Mulai hari ini juga, detik ini juga, kamu aku talak 3. Silakan, Mas. Dengan senang hati. Aku juga udah malu. Aku malu sama utang-utang kamu di kampung. Menik. 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 Ayo, nak. Kita pulang aja. Ayo, nak. Ayo, nak. Ayo, nak. Ikut ibu, nak. Kita pulang aja. Ayo, nak. Udah, nak. Ayo, sayang. Kita pulang aja ke kampung. Ayo, nak. Ayo, nak. Pulang, nak. Nak, ayo pulang, nak. Halimah, kamu ini apa-apaan sih? Kamu nggak dengar? Barusan Menik bilang dia tuh mau tinggal di sini. Lagi pula, kehidupan Menik itu akan lebih terjamin kalau dia tinggal di sini daripada dia tinggal di kampung sama kamu. Jangan, Mas. Aku mau sama Menik. Aku gak mau dipisahin sama Menik. Tapi kan kamu dengar sendiri barusan Menik bilang apa? Menik itu bilang kalau dia mau tinggal di sini. Udahlah. Aku gak bisa. Kamu pergi dari sini sekarang juga. Pergi. Aku udah bisa. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Ini duit buat lo beli tiket pulang sana. Dan jangan lo balik lagi ke sini. Ambil selembar aja, nggak usah banyak-banyak. Baik, Mas. Aku bakalan ambil uang ini. Hitung-hitung untuk menyicil utang-utang kamu. Ayo, nak. Ayo, nak, ikut ibu saya. Bapak. Ayo, nak, ikut ibu. Gak mau. Aku sama Bapak, Bu. Aku gak mau, Bu. Aku mau sama Bapak. Halimah. Kamu ini apa-apaan sih? Maksa Menik mulu. Kamu nggak dengar dari tadi Menik bilang apa? Menik itu nggak mau tinggal sama kamu lagi di kampung. Menik itu maunya tinggal sama aku di sini, ya kan? Nggak bisa, Mas. Menik harus pulang sama aku. Aku nggak sudi kalau Menik harus tinggal di sini, apalagi sama perempuan itu. Ayo, Menik. Nggak mau, Menik nggak mau. Menik, dengerin ibu. Kalau kamu nggak nurut sama ibu, nanti kamu akan menderita. Halimah, jaga mulut kamu. Kamu nggak usah nakut-nakutin Menik. Aku nggak mau kalau Menik harus tinggal sama bapak pecundang kayak kamu. Di kampung aja kamu bergantung sama aku. Termasuk utang-utang kamu. Sekarang kamu bergantung juga sama istri kamu. Halimah, kamu tuh bener-bener ya. Mulut kamu semakin hari makin keterlaluan. Sekarang juga aku minta pergi dari sini. Pergi kamu dari sini. Nggak mau. Pergi. Nggak mau. Pergi. Menik, Pergi Ikut kamu dari sini. ibu. Ayo, Menik, ikut Pergi ibu. kamu. Pergi. Pergi. Ayo, Menik. Pak, tutup pintunya.
lali yo. Ayo Bu, kita ke bapak. Udahlah Menik, Mas ikuti ibu aja. Udah diem yo. Nggak mau Bu, aku kan punya bapak Bu. Ibu. Menik. Sekarang kamu ikut sama bapak ya. Ayo kita pergi cepet. Menik, Pak lihat anakku tak? Yang di sini tadi loh. Hah? Aduh, mana sih Menik? Ayo Menik buruan. Hendra jangan bawa Menik. Hendra. Tapi setelah saya pertemukan dia dengan bapaknya, saya malah kehilangan anak saya. Dan saya bertekad, saya ingin mengambil anak saya. Saya nggak rela anak saya tinggal dengan ibu tirinya. Ada Tante Dina. Dina. Sayang, lihat. Aku berhasil ngebawa Menik kembali lagi ke rumah ini. Aduh, Mas ngapain sih? Susah payah buat ngebawa anak kecil ini lagi. Din, kamu ini gimana sih? Bagaimanapun dia ini anak aku. Ya tapi aku nggak mau tahu ya Mas ya, kalau sampai nanti dia ngerepotin aku. Apalagi sampai dia minta dianterin pulang ke kampungnya. Terus kamu dikeroyok sama warga sekampung buat dipintain duit. Iya, aku nggak mau tanggung jawab. Sayang, kamu tuh nggak perlu khawatir sama yang kayak gitu-gitu. Lagi pula, Menik ini gak bakalan minta pulang. Karena dia cuma mau tinggal sama bapaknya. Ya kan, sayang? Iya benar Bapak. Menik ini kan anak aku. Aku mau kamu nganggap dia sebagai anak kamu juga. Seperti aku nganggap anak kamu. Menik, ibu datang, Menik! Menik, ibu datang, Menik! Keluar sayang! Ibu cepet, Menik! Aku mendengar suara ibu deh. Aku sambar ibu ya. Oh, Menik. Udah. Yang nemuin ibu biar bapak aja, ya. Kamu mendingan sekarang masuk, temuin Tante Dina. Biar Tante Dina kasih tahu kamu di mana kamar kamu. Iya sih punya kamar sendiri. Ya udah, sana masuk. Menik, Hendra! Ada apa nih teriak-teriak? Hendra keluar kamu, Hendra! Kembalikan anak saya! Pak, ini ada apa Pak ribut-ribut? Ha? Maaf Pak, ibu ini nggak mau disuruh diam. Hendra, kembalikan anak saya! Saya ingin anak Diam saya! kamu! Atau kamu mau aku panggil polisi ke datang ke sini? Ha? Aku nggak pernah takut. Kembalikan Menik! Aku ingin anak aku! Apa kamu bilang? Kamu cuma mau Menik? Atau jangan-jangan tadi uang yang dikasih untuk kamu pulang kamu masih kurang? Tenang. Uang saya masih banyak untuk ngasih ke kamu. Pulang kampung. Keterlaluan kamu, Hendra! Aku hanya ingin Menik! Kamu lupa ya? Aku ini bapaknya. Kamu bapak macam apa kamu? Selama ini kamu juga tidak mengurus Menik! Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Pak, sekarang juga usir perempuan ini dari sini. Gak mau, saya hanya ingin Menik! Menik, Ayo, sini pergi dari sayang, sini. ini ibu, Ayo, nak! ayo. Menik! Ayo, pergi! Lepasin, Pak, saya ingin ketemu anak saya! Menik! Ayo, Pak, tarik dia Pak dari sini, usir. ayo, Menik, ibu, ayo Bu, ayo, Menik! ayo, Kamu! Ibu, di sini! ayo, Lepasin saya, Pak! ayo. Diam kamu, datang ke rumah orang teriak-teriakan. Nggak ada sopan-sopannya kamu. Ada apa ini Pak? Maaf, Bapak Ibu. Orang ini tidak waras. Dia selalu mengganggu majikan saya, mencari anaknya. Enggak, Pak. Bu, saya nggak gila. Saya waras. Udah bawa dia ke dinas sosial aja, Pak. Ya Pak, bawa aja dia langsung ke rumah sakit jiwa. Ya betul. Bawa aja tuh. Benar Bu, saya akan telepon polisi. Jangan, Pak. Bahaya, yuk. Sini, ini kamar kamu.
kamu nih? Asik, pasti bagus kamarnya. Nih. Tante, ini kamar aku. Iya, kenapa? Kamarnya yang kotor sama banyak barang. Loh, emang kenapa sih? Cuma tinggal dibersihin, dirapin dikit aja. Lagian ini kamar lebih dari cukup buat kamu tinggal sendirian. Nggak usah manja deh. Din, kamu kok naruh Menik di kamar ini sih? Terus emang kenapa? Ini rumah aku, suka-suka aku dong mau naruh orang di mana aja. Sampai kan di gudang. Udah, Tante sama Bapak nggak usah berantem. Biar aku beresin aja kamar ini. Tuh, anaknya aja nggak masalah. Kok kamu sewat sendiri sih? Sayang, kamu yang sabar ya. Neng Gelis, mau makan apa, Neng? Nganu, Bu. Saya kesini mau minta makan. Saya belum makan, Bu. Tapi saya enggak punya uang sepeser pun, Bu. Tapi enggak apa-apa, nanti kalau saya udah selesai makan, tak saya cuciin piringnya, Bu. Saya beres-beres di warung saya mau, Bu. Asalkan saya dikasih makan, Bu. Saya lapar, Bu. Belum makan. Wah, kamu teh datang di saat yang tepat. Kebetulan ibu teh nggak ada pembantu. Kamu boleh makan gratis tiap hari di sini, 3 kali sehari. Asalkan kamu mau jadi pembantu di sini. Wah, bener toh, Bu. Bener. Alhamdulillah, Bu. Matur suwun, Bu. Saya mau banget, Bu. Kalau gitu, ayo kita mulai kerja. Ayo, Bu. Kita tunggu Menik dulu ya. Biar kita bisa makannya sama-sama. Ngapain sih mesti nungguin dia segala? Lagian dia kelamaan juga sih. Nah, itu dia. Siapa yang nyuruh kamu kesini? Mau makan, Tante. Ngapain kamu duduk di situ? Siapa yang izin kamu duduk di situ? Din, kamu ini apa-apaan sih ya? Masa iya Menik nggak boleh duduk dan makan di sini sama-sama sama kita? Mas, ini rumah aku. Jadi aku punya hak menentukan siapa orang yang boleh makan bersama sama kita atau enggak. Kamu? Periksa. Jangan sampai selera makan saya hilang gara-gara ngeliat muka kamu. Cepetan. Udah aku kenyang. Loh? Ini makanan kamu belum habis, Mas. Ya udahlah, kamu aja nih yang makan nih. Ini lauknya besar nih. Aku juga udah kenyang. Oh, tadi katanya pengen lauknya yang besar. Gimana sih? Ya, tapi aku udah kenyang. Terus mama makan sama siapa dong? Anak kecil itu. Tante, Menik lapar. Gak ada makanan. Siapa yang kamu ngebolehin makanan ini? Enak aja. Ini masih bisa diangetin buat makan besok. Oh iya. Ini ada makanan bekas Edo. Bazir kok nggak dihabisin. Lumayan kan? Makan. Katanya lapar. Gak apa-apa deh.
dimakan aja daripada perut aku kosong. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk mendapatkan anak hamba kembali. Cobaan apapun akan hamba lakukan dengan ikhlas dan ridho ya Allah. Asalkan putri hamba kembali lagi ya Allah. Amin. Bu, Halimah, Ibu minta maaf ya. Kamu harap maklum kalau tempat Ibu ya begini adanya. Bu, enggak apa-apa. Justru saya yang makasih banyak loh, Bu. Ibu udah mau nolongin saya. Saya juga sangat bahagia. Ibu udah mau ngasih saya pekerjaan. Semoga kebaikan Ibu dibalas sama Gusti Allah Ta'ala ya, Bu. Amin ya Allah. Matur suwun sangat ya, Bu. Kamu yang betah ya Halimah ya di sini sama Ibu ya. Iya, Bu. Oh, sayang, kok sarapannya nggak dihabisin sih? Buru-buru kayak gitu? Enggak, Mak. Soalnya udah telat. Wah, tasnya bagus sekali. Aku nggak pernah dibeliin tas sekolah sebagus itu sama ibu. Apa lo gitu? Yaudah kalau gitu kita berangkat yuk. Gue telat. Macet. Sayang, sekolah yang pintar ya, Nek? Iya, Mak. Iya sayang. Ntar aku telepon ya kalau aku udah sampai kantor. Bapak, aku pengen sekolah kayak Edo. Di kampung aku dijahatin sama teman-teman. Loh sayang, memangnya kamu kenapa kok dijahatin sama teman-teman kamu? Kata teman-teman aku, Bapak kabur. Kasihan Menik menderita gara-gara kepergian aku. Dasar orang-orang kampung. Bapak, aku pengen sekolah, tapi jangan di kampung, di Jakarta. Iya sayang. Bapak janji Bapak akan segera mendaftarkan kamu sekolah di Jakarta. Apa-apaan kan? Enak aja kamu mau main pindahin dia sekolah, nggak izin dulu sama aku, nggak pakai runding dulu. Iya tapi dia ini kan anak aku. Masa iya aku biarin dia nggak sekolah? Ya terus kita mau ngabisin berapa lagi biaya buat ngurusin anak gembel satu ini? Anak aku? Ya terserah lah. Masa iya kamu tega ngebiarin anak aku nggak sekolah? Sementara aku bapaknya mampu untuk ngebiayain dia sekolah. Berapa sih uang sekolahnya? Uang sekolahnya dia sama harga bedak kamu juga mahalan harga bedak kamu. Udahlah Din, aku males Din. Pagi-pagi udah berantem kayak gini. Semua ini gara-gara siapa coba awalnya? Siapa yang bikin onar di rumah ini awalnya? Udahlah, aku males, aku mau berangkat. Mas! Semua ini gara-gara kamu ya. Semenjak ada kamu di rumah ini terasa kayak neraka. Maafin aku, Tante. Oh, maaf. Kayaknya kamu mesti ngerasain gimana rasanya di rumah ini kayak neraka juga. Ya. Kamu tunggu ya. Tomat udah. Astagfirullah. Aduh. Astagfirullah, kok mana sih? Bu, biar saya bantuin ya, Bu. Mau beli plastik saya nggak, Bu? Saya butuh uang nih, Bu, untuk bayar SPP saya di sekolahan, Bu. Menik, dia seumuran sama anakku, Menik. Harusnya saat ini Menik sedang sekolah juga. Jen, nak, ibu beli. Berapa nih uangnya? Tapi Bu, ntar saya cari susukannya ya, Bu. Nggak usah, buat kamu aja. Alhamdulillah, makasih ya, Bu. Bapak, aku cocok gak pakai seragam ini? Wah, cocok banget dong. Ini malah kamu jadi terlihat makin cantik. Seragam bagus juga kalau anak kampung yang makainya kesian seragamnya.
Dina, kamu ini ngomong apaan sih? Oh, kenapa sih Mas? Orang aku cuma berusaha ngomong jujur aja, emang salah? Iya, tapi kamu ngomong kayak gitu nggak tepat pada waktunya. Kamu tuh ngerusak suasana aja tau. Mas, dari anak ini masuk rumah ini juga suasana di rumah ini udah rusak. Hawanya udah panas, udah nggak enak lagi. Menik sayang, kamu jangan dengerin ya apa kata Tante Dina. Yang pasti, Bapak udah beliin kamu baju yang bagus nih, seragam. Perlengkapan sekolah, Bapak udah beliin. Dan yang paling utama, Bapak itu udah daftarin kamu ke sekolah yang paling bagus. Satu sekolah sama Edo. Makasih Bapak. Dan kamu cantik, jangan lupa menghitung ya. Berapa biaya yang Bapak udah keluarin buat kamu? Iya Tante. Dina, kamu kapan sih mau berhenti hitung-hitungan sama dia? Gak bisa. Mas, kenapa sih anak ini gak dipulangin aja ke rumah ibunya kayak dulu-dulu gitu? Dina, kamu dengar ya. Selama aku masih tinggal di rumah ini, itu artinya Menik juga masih tetap tinggal di sini. Apa Mas, ganteng? Kalau nggak salah ini rumah aku kan ya? Pak, itu kayak ibu deh, Pak. Itu kan Menik. Menik anakku, Menik. Bapak nggak ngeliat siapa-siapa. Kamu salah lihat orang kali, Menik. Enggak, Pak. Itu kayak ibu kok, Pak. Kamu tuh lupa ya? Ibu kamu itu udah pulang kampung ke Boyolali. Nggak mungkin lah kamu lihat tadi ibu kamu. Ya udah, kalau gitu kamu juga sana lagi pulang kampung ke Boyolali itu sama ibu kamu. Ayo turun. Menik, kamu belajar di sekolah yang bener ya, yang pinter. Iya, Pak. Oh ya, Edo, Papa titip Menik dulu ya. Kamu jagain dia. Emang dia itu bayi ya, Papa? Harus dijagain segala. Edo, kamu kok ngomongnya kayak gitu? Menik ini kan hari pertama sekolah, jadi kamu harus jagain dia. Papa pergi dulu. Gue nggak mau didapetin sama lu ya. Ngapain juga sih lu sekolah sini? Lu ngapain ngikutin gue? Udah syuk. Kan aku nggak tahu kelasnya yang mana. Ya cari sendiri lah. Pokoknya lu jangan dapetin gue ya. Gue itu nggak suka sama lu. Awas aja kalau lu deketin gue lagi. Udah syuk. Do, ini siapa? Dari kampung orang tua gue. Kalian tahu kan orang tua gue itu baik banget. Oh, pantesan. Aku anaknya Pak Hendra. Loh, itu bukan nama bapak lu? Ya emang. Lu jangan ngaku-ngaku ya. Pak Hendra itu bapaknya gue, bukan bapak lu. Semua orang juga tahu kalau Pak Hendra itu anaknya itu gue. Hei, jangan ngaku-ngaku jadi orang kaya. Tahu nih, ngaku aja lo kalau lo itu dipungut kan sama orang tua gue. Enggak. Udah, jangan ngaku-ngaku jadi orang kaya. Aku bukan anak pungut. Yaudah, yuk masuk aja. Monggo, Mas. Oke, sini. Mbak, pesan nasinya 1, pakai telur, pakai sayur asam, jangan lupa pakai jengkol ya. Nje, Mas, terus pakai apa lagi? Pakai mbahnya boleh nggak?
Loh, kok nggak pakai senyum? Senyum? Hah? Senyum? Lu mau disenyumin? Nih, gua senyumin nih. Biarin aja copot, ntar gua ganti sama kuping panci di rumah. Ya udah panas nih, Ma, panas. Lu pikir hati gue nggak panas? Lu udah nggak mau makan di rumah, orang yang udah ada yang ngasih makan di mari. Dasar laki-laki nggak tahu malu lo. Udah ngasih uang belanja ke gue cuma Senin Kamis, bisa-bisanya lo godain perempuan lain. Heh? Lu juga perempuan ya? Lu nggak punya hati lu? Bisa-bisanya lu godain laki gue? Nggak, Bu, saya nggak godain laki Ibu. Sumpah, Bu. Alah, pakai ngeles lagi lo. Lu mau jadi pelakor ya? Nggak, saya bukan pelakor, Bu. Saya Halimah. Gua kagak nanya nama lu. Gak peduli gua sama nama lo. Perempuan kayak lu ya, pantasnya diguir sama air cabe. Jangan bikin kacau ya di warung saya ya. Siapa juga yang bikin kacau? Dia tuh yang mulai. Udah tahu laki orang masih juga digodain seenak jidatnya aja. Bisa tenang dulu nggak? Jangan ngegas terus atuh. Saya teh tahu Halimah. Dia teh bukan perempuan seperti yang Ibu tuduhkan. Justru suami Ibu yang mesti dijaga, bukannya Halimah yang diomelin. Dua-duanya sama aja. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Dasar pika sebelen jelma liars ya. Dah, lu pulang mendingan. Lu pulang sekarang. Pulang. Pulang. Udah Halimah ya, jangan diambil hati. Matur suwun, Bu, udah percaya sama saya. Iya, Ibu percaya sama kamu ya. Udah. Oh, enak ya kamu santai-santai berasa tuan putri di rumah saya. Hah? Bangun kamu, cepetan kerja. Cepetan. Pulpen siapa ini? Pulpen aku itu. Kamu mau maling ya? Enggak, tadi aku habis nyapu nemu pulpen ini. Alasan aja lo. Kenapa sih ini ada apa ribut-ribut? Maling pulpen aku tuh. Kamu lagi. Nggak capek kamu bikin onar mulu? Hah? Enggak, Tante, tadi aku habis nyapu, Tante, nemu pulpen ini. Aku nggak maling kok, Tante. Nggak maling? Iya. Terus kalau nggak maling, kenapa itu pulpen ada di tangan kamu? Enggak, Tante. Aku nggak maling. Alah, alasan aja kamu. Tante, sakit, Tante. Sakit ya? Sakit. Tante, nggak sakit, Tante. Berisik. Tante, sakit, Tante. Rasain tuh. Nakal kamu ya, ha? Aku mau nyuri. Nggak tahu diri. Udah bagus dikasih tempat tinggal. Sekarang nyuri pula. Hah? Enggak, Tante, aku nggak nyuri. Mana ada maling aku? Kalau maling aku penjara penuh. Tapi aku nggak nyuri, Tante. Nggak tahu diri. Sekarang pulpen. Besok-besok apa? TV, lemari, kulkas, uang, perhiasan saya. Hah? Nggak tahu diri. Sakit, Tante. Diri nih anak. Mau saya kasih pelajaran lagi? Iya, ayo! Sakit, Tante. Tante. Astagfirullahaladzim. Meni. Bu. Jangan masuk, Bu. Mau mana, Bu? Pak, lepasin, Pak. Aduh. Bu, woi. Bu. Bu. Tunggu. Mau kemana, Bu? Kamu jangan ganggu majikan saya lagi. Bapak nggak lihat apa anak aku disisa, Pak. Lepasin. Wanita kampung. Kamu ngapain lagi datang ke sini ya? Aku mohon, Mas, kembaliin Meni. Kembaliin Meni. Ya silakan aja coba. Aku udah bilang sama Meni kalau ibunya itu udah pulang kampung ke Boyolali. Dan lagi pula, Meni itu udah gak mau lagi tinggal sama kamu di kampung. Mas, aku mohon. Aku nggak bisa balik ke kampung tanpa Meni, Mas. Aduh, gimana bilangnya ya? Kayaknya kamu tuh gak sadar-sadar ya. Kamu tuh gak pernah sadar kalau kamu tuh miskin. Kamu mau ngasih apa sama Menik? Menik itu tinggal di sini, dia berkecukupan.
Dia bisa masa depannya cerah. Kalau dia tinggal sama kamu di kampung, dia mau jadi apa? Kayak kamu. Mungkin kamu benar, Mas. Tapi aku mohon, Mas. Aku mohon sama kamu, jangan sisa bening, Mas. Aku tidak tega lihatnya, Mas. Aku mohon. Siksa menik? Siapa yang nyiksa menik? Kamu. Kamu yang nyiksa menik dengan kemiskinan gitu maksudnya? Kamu tega, Mas. Kamu tega. Pak, saya nggak mau dengar perempuan yang lagi. Usir dia dari sini. Ayo, pergi dari sini. Menik. Ayo cepat. Menik, pergi sini, Nak. Ayo pergi. Saya tidak bisa membayangkan Menik tinggal dengan ibu tirinya. Saya mendengar Menik menangis. Saya melihat Menik diperlakukan dengan kasar. Tapi saya nggak bisa menolongnya. Bapak, aku tinggal di Boyolali aja ya. Loh, memangnya kenapa? Aku nggak betah tinggal di sini. Sayang, Bapak tuh nggak tahu kenapa, entah ibu kamu kelelahan di jalan atau memang karena penyakit ibu kamu. Waktu ibu kamu pulang kampung, ibu meninggal, sayang. Enggak, Bapak bohong. Bapak bohong. Enggak sayang, Bapak nggak mungkin bohong kan sama kamu. Ibu. Ibu. Sayang. Ibu. Kan ada Bapak, sayang. Udah kamu tinggal di sini sama Bapak. Aduh, ada apaan sih nih? Berisik banget kayak di pasar. Hidup gak ada tenang-tenangnya ya di rumah ini. Tapi jago, Bu. Tapi maaf ya, Bu, sebelumnya. Apa nggak ada pekerjaan lain toh? Kenapa? Kamu udah nggak betah kerja di warteg ya? Bukan gitu, Bu, maksudnya. Terus, kenapa kamu mau cari kerjaan lain? Nganu loh, Bu. Saya takut kalau warungnya Ibu Sri jadi sepi gara-gara saya. Soalnya istri supir-supir itu loh, Bu, sering pada berantem di warung. Saya jadi ndak enak, Bu. Kamu trauma dengan kejadian itu ya? Iya juga sih. Nggak bagus juga buat warung kalau masih pada ribut di sana. Halimah, gimana kalau kamu jadi tukang minuman keliling? Minuman, Bu? Iya, temen ibu bilang dia lagi butuh sales untuk produk minumannya. Oh, saya mau, Bu, mau. Bener. Je, Bu. Ya udah, nanti ibu pikirin lagi ya. Sini. Mudah-mudahan dengan jualan ini saya bisa ke rumah Mas Hendra untuk melihat Menik atau ke sekolahannya. Masa lebay deh lo. Mandi di sono. Habis itu kamu masak, siapin sarapan. Cepetan. Awas ya kalau lelet. Edo, terutama Menik, Bapak cuma mau ngasih tahu sama kalian, kalau nanti kalian melihat ada orang yang mukanya sengaja ditutup-tutupin, kalian berdua harus hati-hati ya. Bisa jadi dia itu penculik. Dia mau nyulik kalian karena dia tahu kalau kalian berdua ini anak orang kaya. Terus nanti dia minta tebusan yang gede deh sama Bapak. Iya, Pak.
Baguslah kalau penting. Cie, barengan lagi nih. Diem ya lu. Ini semua gara-gara lu. Tapi kan aku nggak ngomong apa-apa. Iya, tapi gara-gara lo sekolah di sini, semuanya itu berani ngeledek gua. Udah, sana lu. Bagus-bagus banget. Pokoknya arisan nanti aku harus paling keren. Ih, cantik. Gemas. Kenapa, nak? Kau pulang sendirian, papahnya kemana? Enggak, mah. Aku naik ojek online. Tuh. Apa emang nggak jemput? Aku itu males. Semobil barengan masih mending tuh. Gara-gara itu temen aku suka ngeledekin aku. Iya, mama juga nggak suka. Semenjak ada anak itu di sini, hidup kita makin sengsara, tau nggak? Ya, mah aku juga nggak suka bareng dia di sini. Rencananya kayak gimana? Sini mama bisikin. Wah. Nih tehnya nih. Sun, Bu. Kok kaki kamu tuh sampai melepuh gitu? Gimana sih Halimah? Iya Bu, tadi cuacanya panas tenan. Terus ya aku tuh jualannya kelilingnya sampai jauh banget Bu. Makanya ini kakiku lecet. Banyak lakunya? Enggak Bu, ya enggak apa-apa kan namanya juga baru. Ya Allah Halimah, Halimah. Terus besok kamu dagangnya gimana? Gimana opanya toh Bu, ya seperti biasa lah pakai gerobak. Halimah, kalau kamu mau kembali kerja di warteg ibu, ibu terima kok dengan senang hati. Bu. Jangan toh Bu. Saya ndak enak repotin ibu terus. Enggak kok Halimah. Kamu dengerin, masakan kamu tuh enak. Warteg ibu tuh tidak akan kehilangan pelanggan meskipun supir-supir itu dilarang oleh istrinya untuk makan di sana. Iya tapi saya ndak enak toh Bu. Kalau setiap hari warung Ibu Sri harus ribut aja. Rusuh aja, saya tuh malu loh Bu. Kasihan juga sama ibu. Ndak apa-apa, saya jualan keliling aja ya Bu ya. Tapi kaki kamu tuh kan masih sakit Halimah. Wes tak tenang aja Bu. Besok aku pakai sepatunya tak injek Bu. Jadi ndak sakit. Tapi ingat, warteg ibu tuh selalu terbuka buat kamu ya. Sayang, anak-anak mana ya? Kok belum pada turun? Tadi aku lihat sih mereka masih di kamar beresin buku saya. Edo, Menik, buruan dong. Ya ampun, udah jam segini. Kenapa sih anak-anak gak nyiapin buku dari tadi malam aja? Namanya juga anak-anak sayang. Tapi kan hari ini aku udah meeting penting. Kalau gini caranya bisa terlambat dong aku. Gimana kalau kamu pergi ke kantor duluan aja? Nggak apa-apa anak-anak, biar aku aja yang nganterin. Gimana? Kamu yakin? Kamu mau nganterin Menik juga? Iya dong Mas, kan mereka satu sekolahan. Oh, itu anak kesayangan ibu. Kenapa Tante? Mobilnya berhenti ya? Mogok. Iya, mogok. Keluar kamu, gak usah manja. Keenakan kamu sekolah diantar jemput terus naik mobil. Lan! Ntar aku naik apa Tante? Bodoh amat, emang gue pikirin. Udah jangan kaki aja sana. Kasihan dah. Rasain
ngapain? Macem sih sama kita. Iya bang. Mami rindu sama ibu. Masya Allah, Meni anakku. Meni anakku. Meni ini ibu nak. Kalau nanti kalian melihat ada orang yang mukanya sengaja ditutup-tutupin, kalian berdua harus hati-hati ya. Bisa jadi dia itu penculik. Tolong! Ini ibu nak. Nah ini ibu. Gila nih orang nekat banget. Siang bolong gini mau nyulik. Enggak, saya bukan culik. Penculik mau mana ada yang ngaku. Tahu lu. Culik aku culik yang nggak ada lah, ya kan Pak? Bu. Enggak, saya bukan culik Pak, Bu. Ada apa ini? Masya Allah, saya ini kenal dia. Dia ini tinggal sama saya dan kerja sama saya. Dia ini bukan penculik dan penjahat. Ya mana tahu Bu, tadi ada yang jerit-jerit penculik, makanya kita samperin. Makanya jangan asal nuduh dong, tanya dulu kebenarannya. Maaf ya Bu ya. Maaf ya Mbak ya. Enggak apa-apa, Mas. Maaf ya. Ya enggak apa-apa, Pak. Ya Allah, kamu gak apa-apa Halimah? Enggak apa-apa, Bu. Matur suwun, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Matur suwun ya, Bu. Ya udah, yuk ikut Ibu. Mbak, kamu tuh Mbak mau ngapain sih? Mau ngapain? Gue minta lo pergi yang jauh dari hidup gue. Dan jangan ganggu keluarga gue lagi. Saya gak akan pergi sebelum Meni kembali sama saya. Gak mungkin. Bang, ngapain sih nahan Meni? Orang Mbak juga gak suka kan sama Meni kan? Lo tau kenapa? Tahu nggak? Karena gue pengen ngeliat lo menderita. Aduh. Mbak jangan toh Mbak. Halimah, Ibu ambil anduk dulu ya. Ibu. Ya Allah, kenapa sayang? Ya Allah. Ya Allah sayang, ada apa nak? Sebenarnya Bu, saya bertahan hidup di Jakarta ini. Saya ingin mengambil anak saya, Bu. Namanya Meni. Yang sekarang sudah tinggal bersama keluarga baru suami saya. Suami saya sudah menikah lagi, Bu. Dengan Ibu Dina. Sekarang mereka tinggal di rumah yang mewah. Lalu? Saya heran, Bu. Meni yang tadinya sangat dekat dengan saya, tiba-tiba sekarang Meni jadi takut dan gak mau sama ibunya sendiri. Saya yakin, Bu. Saya yakinnya pasti Meni dipengaruhi sama bapaknya. Kamu yang sabar ya Halimah. Dan banyak-banyak memohon sama Allah. Karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Bu. Saya juga besok mau minta izin, Bu. Saya mau ketemu Meni. Karena besok Meni ulang tahun. Halimah, kok bengong?
Halimah. Sini, bantu ibu ngitung uang. Ini semuanya buat kamu. Buat beli kue ulang tahun buat Menik anakmu. Enggak Bu, enggak, jangan Bu, jangan. Ini kan ibu juga habis nabung toh. Udahlah Halimah, jangan gebantah ibu. Anakmu Menik sudah ibu anggap sebagai cucu ibu sendiri, ya. Terima ya. Ibu, gak usah pakai tapi-tapi, terima ya. Ya Allah Gusti, ibu baik banget sih Bu sama saya. Ya Allah Bu, matur suwun Bu. Kamu yang sabar ya sayang. Menik sayang. Sayang, anak bapak yang paling cantik, yang besok mau ulang tahun. Kok mukanya sedih gitu sih? Harusnya kamu ceria dong, harusnya kamu riang. Kamu mau kado apa nih buat ulang tahun kamu? Gimana kalau kadonya jalan-jalan ke Ancol? Hah? Ancol? Yang di TV-TV tuh? Iya, kamu mau nggak? Mau dong. Ya udah, kalau gitu, sini. Kalau gitu, besok kita pergi jalan-jalan ke Ancol. Seneng nggak? Seneng dong. Nanti kita di sana bisa main air, terus kita jalan-jalan, kita mainan pasir. Belum pernah kan? Belum. Tos dulu. Iya. Iya dong. Udah, sini, peluk bapak. Nah, gitu dong. Mas, sayang. Aku boleh minta tolong. Minta tolong apa? Tolong anterin Edo besok kelas renang. Kenapa nggak kamu aja yang nganterin Edo? Nggak bisa, soalnya besok aku ada reunian sama teman-teman kuliah aku. Ya udah, gini aja. Besok Edo nggak usah les renang. Karena aku juga memang ada urusan penting. Oh nggak bisa, soalnya lesnya udah dibayar dari jauh hari, sayang, dan itu mahal banget. Kan mubazir kalau sampai harus bolos. Sayang, aku pintain tolong gitu aja, kamu nggak mau. Iya, besok aku anterin. Makasih sayang. Udah sayang, hati-hati di jalan ya. Pak, bapak katanya mau ngajak pergi. Shh, berisik kamu. Diam aja kamu di sini ya. Tante, kata bapak mau ngajak pergi di hari ulang tahun aku. Ah, elah bawal juga, disuruh diem juga lo. Meni. Woi, tunggu. Ayo lo kalau sini. Kenapa? Nggak pura-pura pingsan kan lo? Aima, kok lo bisa masuk ke sini? Dasar penyusup lo ya. Pak Satpam, kok Bapak ngebiarin dia masuk sih, Pak? Maaf Bu, tadi dia nyelonong. Diam kamu, kalau kamu tidak ingin majikan kamu celaka.
Menik sayang. Menik bangun nak. Menik. Berani lo urusan sama gue. Ade. Bahagia hidupku sekarang. Tolong. Oh, masih berani lagi lo ya. Halimah? Di mana kamu? Tolong apa? Mati? Aduh. Halimah dalam bahaya. Aduh, saya harus minta tolong warga nih. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Halimah. Menik juga udah sadar. Menik, sini. Tuh, lihat tuh Menik tuh. Bu, Menik, Bu. Iya, ini Menik. Ibu, ini beneran Ibu. Papa bilang Ibu udah meninggal. Astagfirullahaladzim. Jahat sekali bapakmu itu, nak. Ya Allah. Maafin aku ya, Bu. Aku janji aku gak bakalan ninggalin Ibu. Gak apa-apa, sayang. Alhamdulillah. Jalan, Mbak. Maaf nih Pak, tapi ini ada apa ya Pak ya? Anda saudara Hendra kan? Iya Pak, betul. Anda kami tangkap. Pak. Udah diam, jalan. Tapi Pak. Papa. Jalan. Mama. Udah jalan. Jalan-jalan ke luar negeri dulu. Mama. Papa. Oh, Papa mau kemana sih? Papa. Mama mau kemana? Bu, kita pamit pulang ya Bu ke Boyolali. Kamu yakin dengan keputusan kamu, Halimah? Insya Allah yakin, Bu. Baiklah jika itu kemauan kamu. Kamu itu kuat, Halimah. Kamu bisa jadi ibu sekaligus bapaknya buat Menik. Ingat ya, kalau kalian mau pindah ke Jakarta, temuin ibu ya. Iya, Bu. Matur suwun ya, Bu. Selama ini Ibu udah baik banget. Bu. Jaga ibu kamu ya, Menik ya. Ingat ya pesan ibu ya. Baik, Bu. Kalau begitu saya langsung pamit ya, Bu. Iya. Matur suwun, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya saya dan Menik memutuskan untuk kembali ke Boyolali, hidup di kampung seadanya, tapi lebih tenang. Karena saya kasihan melihat. Kenapa kamu ada di situ? Iya, Tok Le, kamu ngapain ada di sini? Papa sama mama aku
ditangkap sama polisi. Udah itu rumah aku disita buat bayar utang di kampung papa. Terus kamu mau ikut sama Menik buat ke kampung nungguin mama sama papa keluar dari penjara? Udah ikut aja, ojo isin-isin ya. Sayang. Makasih ya tante. Iya, ayo. Halimah! Halimah, kami semua mengucapkan terima kasih. Tadi polisi datang ke Pak Kades memberitahu kalau rumah yang di Jakarta suami kamu itu udah berhasil dilelang dan uangnya bisa membayar utang semua warga di sini. Hah, bener toh Bu? Bener Bu. Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah Gusti. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah.